Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah pada saat ini kita bisa ketemu kembali ya dalam apa namanya kuliah online, kelon seperti biasa ya. Sekarang kita kembali ke metodologi penelitian ya. Nah, topiknya hari ini kita diskusi itu terkait dengan penulisan daftar pustaka ya dan cara mengutip. Tetapi kita langsung to the point dengan Harvard style gitu ya, karena di kampus kita yaitu masih menggunakan Harvard style sebagai standar penulisan daftar pustaka dan sitasi, sehingga ya saya lebih cenderung ke sana nanti saat pembahasannya ya. Oke, jadi lebih langsung ke Harvard, walaupun nanti kita akan menyinggung sedikit-sedikit style yang lain seperti Vancouver ataupun APA gitu ya. Oke, uh, lanjut ya. Nah, definisi sendiri dari daftar pustaka itu apa toh? Hmm, ya, yaitu adalah metode yang digunakan untuk menunjukkan kepada pembaca ya terkait apa yang akan kita tulis, bahwa dalam membuat tulisan telah melakukan pencarian literatur, membaca menyeluruh dan sesuai atau tepat gitu ya. Jadi kita tidak asal ngomong, tidak asal jeplak keluar dari mulut gitu ya. Tetapi kita punya sumber atau kepustakaan, sehingga apa yang kita sampaikan, yang kita omongkan, yang kita tulis di dalam karya tulis ilmiah kita itu dipercaya orang lain, bukan asal nulis gitu ya. Nah, kenapa? Karena di dalam karya ilmiah itu kita tidak boleh berargumen gitu ya. Kenapa tidak boleh berargumen ya? Emang kita siapa gitu ya? Kita belum expert gitu di dalam memberikan expert judgment gitu ya. Sehingga ya mau nggak mau kita harus menggunakan tulisan orang lain gitu ya. Kecuali memang setelah dilakukan literatur menyeluruh itu tidak ada apa itu namanya pernyataan yang sama, atau misalnya menemukan teori baru, nah boleh gitu ya. Setelah dilakukan uji saintifik dan itu memang benar-benar memang tidak ada, boleh silahkan seperti itu. Tetapi selama daftar pustaka itu atau pernyataan itu ada di sumber literatur yang kita temukan di elektronik maupun textbook, ya kita menggunakan itu gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa toh kita harus membuat daftar pustaka gitu ya? Kenapa? Ya, salah satunya adalah kita memberikan pengakuan gitu ya kepada orang lain gitu ya. Pengakuan kepada orang lain, atau bahwa kita itu menggunakan kata-katanya dia atau kalimatnya dia, atau apa yang kita tulis adalah dari hasil karyanya dia gitu. Tidak asal kita mencomot gitu ya. Sehingga orang yang diambil pun kata-kata tersebut jadi, oh saya sudah disitasi gitu, saya sudah digunakan dia, sehingga bangga, senang gitu. Berbeda kalau misalnya diam-diam terus kemudian terlalu banyak plagiarisme, mengaku adalah itu milik dia ternyata tidak gitu ya. Nah itu nanti masuknya ke plagiarisme. Nah itu yang kita antisipasi, yang harus kita hindarkan agar tidak terjadi plagiarisme selama kita melakukan penulisan sebuah karya ilmiah gitu ya. Nah, yang pertama, kenapa harus membuat daftar pustaka? Komponen utama dalam membuat artikel dan presentasi adalah daftar pustaka yang akurat. Akurat artinya bisa dapat dicari atau ditemukan baik di offline maupun online, apalagi saat ini gitu ya. Ngapain toh kita terlalu banyak membaca buku offline gitu ya. Di internet itu sudah banyak buku-buku maupun jurnal-jurnal gratis. Hanya saja kita harus jeli dan pandai memilih, oh ini dipercaya, oh ini trusted, oh ini tidak, kayak gitu ya. Nah, biasanya ya seperti itu ya, seperti mohon maaf yang masih bisa diedit sama orang, itu artinya kita kurang dipercaya dan tidak dapat digunakan untuk sumber pustaka gitu ya. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau misalnya menulis karya ilmiah, lebih baik menggunakan jurnal atau menggunakan daftar pustaka. Online itu banyak yang gratis-gratis ya, silahkan dimanfaatkan ya. Oke, lanjut. Memastikan setiap pembaca dapat menelusuri sumber yang Anda gunakan ya, karena sudah kita cari penelusurannya tadi secara akurat ya, literasinya, literaturnya, maka kita akan, atau orang lain saat membaca, yakin nggak ini, tinggal klik biasanya gitu ya, misalnya di
jurnal-jurnal elektronik itu kan tinggal klik, misalnya daftar pustaka siapa kayak gitu, kita klik cari berikutnya, dia sudah ngelink, klik gimana lagi sudah ngelink, sehingga oh iya memang ini adalah asli original dan dia menggunakan sumber pustaka atau daftar dari orang lain gitu. Ya nggak masalah, bagus malahan kayak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah menghindari plagiarisme. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, hati-hati dengan plagiarisme ya. Sudah banyak termasuk salah satu guru besar juga ada yang melakukan plagiarisme. Nah, ini plagiarisme hati-hati sekali ya. Kalau di pendidikan tinggi biasanya tergantung dari institusi, ada yang 25, tapi ada juga yang untuk standar LL Dikti itu biasanya adalah kurang dari sama dengan 23 atau 22 gitu, saya lupa. Sepertinya seperti itu ya. Nah, itu usahakan adalah di bawah itu sehingga tidak dikatakan plagiarisme ya. Menjiplak karya orang lain itu dilarang atau copyright gitu ya. Nah, karena tadi itu adalah tulisan dari orang lain sehingga akan menarik perhatian orang lain. Yakin nggak? Bener nggak sih orang ini ngomongnya ini? Dicari. Oh iya ternyata orang yang digunakan adalah sumber pustakanya adalah keren-keren gitu ya. Sehingga orang tertarik untuk membacanya. Oh yakin deh, gue percaya deh karya orang ini gitu ya. Nah biasanya kan ada beberapa dosen yang memiliki judge seperti itu. Oh ini anak ini trusted, oh ini anak ini nggak trusted. Sumbernya biasanya adalah copy paste. Kenapa? Karena di internet itu banyak sekali sehingga teman-teman harus hati-hati dan pandai-pandai sekali di dalam memilih daftar pustaka yang digunakan, gitu ya. Jika ada pertanyaan silahkan komen di Google boleh, komen di YouTube langsung boleh ya. Jangan lupa like and subscribe. Oke. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Oke, lanjut ya. Berikutnya apa saja yang harus dimasukkan dalam daftar pustaka? Apa? Yang jelas adalah semua sumber informasi yang digunakan dalam menulis atau menciptakan sesuatu, ya. Di saat kita menggunakan karya orang lain, maka seluruh karya orang lain itu dimasukkan ke dalam daftar pustaka yang sebagai bukti karya originalitas kita, gitu ya. Oke. Nah, sekarang karena daftar pustaka itu kan di akhir tuh, ditaruh di belakang tuh biasanya ya. Nah, sebelumnya maka ada yang namanya sitasi. Jadi kita mengutip gitu ya, kutipan atau sitasi dari punya orang lain gitu. Definisinya apa? Ketika kita menggunakan karya orang lain dalam membuat karya sendiri, baik dengan merujuk ide-ide mereka atau dengan memasukkan kutipan secara langsung maupun tidak langsung. Anda harus mengakui hal ini di dalam teks karya Anda. Nah, contohnya apa? Misalnya Ramadan 2018 menyebutkan atau menjelaskan bahwa bla 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 bla. Hasil penelitian studi atau hasil penelitian sebelumnya, studi sebelumnya menyebutkan bahwa, nah itu nanti di belakangnya dikasihkan dengan kutipan atau nama orangnya gitu ya. Nah itu nanti yang paling bagus adalah kita lakukan paraphrase, jangan langsung kita kutip langsung ngomong A di copy paste tinggal pindah gitu ya. Nah, itu yang perlu diantisipasi oleh teman-teman mahasiswa. Nah, pandai-pandailah kita di dalam membuat kata-kata gitu ya, sehingga memainkan kata-kata itu akan membuat sesuatu yang indah ya. Ya bukan bujangga saja, tetapi menulis itu juga membutuhkan skill pengolahan kata agar dibaca orang itu bisa difahami dan tidak membingungkan atau artinya ambigu misalnya gitu ya. Nah, kenapa harus membuat kutipan berikutnya? Pada waktu seseorang menulis atau berbicara, diperlukan ilmu pengetahuan atau teori, atau temuan yang mendukung ide penulis atau pembicara. Ya, yang seperti saya sampaikan tadi. Emang kita siapa toh? Kok asal jiplak gitu? Ya, orang kita, semua orang-orang hebat itu pasti di belakangnya dia menuliskan hasil karya gitu ya. Nah, itu semua dimunculkan gitu. Tidak asal yang dimunculkan kita gitu ya. Nah, contohnya adalah di dalam Al-Quran pun sebagai kutipan-kutipan itu juga banyak. Misalnya seorang ustadz ngomong, pasti rujukannya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis gitu ya. Nah, itu salah satunya seperti itu. Sama di dalam kitab-kitab yang lain juga seperti itu. Nah, sehingga kita bisa menggunakan hal tersebut gitu ya. Jadi tidak asal ngomong, tapi ada buktinya dan itu memang jelas, valid gitu ya.
Oke, berikutnya adalah tulisan atau pembicaraan yang tidak berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan fakta atau tulisan pembicaraan itu diragukan kebenarannya. Oke ya, gitu ya, paham ya jadinya. Jadi kalau kita asal jiplak, itu maka diragukan. Maka kita misalnya, alah kata dia, nggak usah dipercaya. Gitu kan biasanya kalau kita ngobrol dengan teman kita yang teman itu biasa ngibul gitu ya, kita nggak usah percaya gitu ya. Biasanya otomatis akan seperti itu sendiri. Sehingga lama-lama akan tereliminir gitu ya. Nah itu hati-hati, sehingga kalau misalnya teman-teman bisa ngobrol sama temannya terus menurut si A dari dia kayak gitu. Nah, disebutkan itu keren banget ya. Apalagi kayak kayak saya juga kadang-kadang chat-chatan gitu misalnya tinggal copy paste males kayak gitu misalnya siapa di atasnya misalnya si A 2018, si B 2022 nah gitu bisa sebagai guyonan juga buat teman-teman gitu ya. Nah, cara mengutipnya yang pertama ada mengutip langsung yaitu adalah ide atau temuan orang lain yang idenya ditulis persis atau sama plek jiplek gitu ya dengan ejaan atau sama persis dengan teks aslinya. Nah, itu yang perlu dihindari gitu ya. Boleh sih, boleh, tetapi kalau lebih baik itu kita menggunakan secara tidak langsung. Jadi kita memang tujuannya adalah ngomong itu gitu ya, ngomong itu, tetapi kita menggunakan kata-kata yang lain gitu ya. Nah, itu disebut dengan mengutip secara tidak langsung gitu ya. Misalnya adalah ini aslinya gitu ya. Terapi relaksasi sangat dianjurkan pada pasien yang akan menjalani tindakan bedah jantung untuk menurunkan tingkat kecemasan. Nah, ya kan? Saya ulangi ya, terapi relaksasi sangat dianjurkan pada pasien yang akan menjalani tindakan bedah jantung untuk menurunkan tingkat kecemasan, gitu ya. Nah, kita buat paraphrase gitu ya, agar tidak terjadi plagiasi gitu ya saat kita cek Turnitin gitu atau cek plagiarisme checkernya kita cek gitu ya. Nah, kita buat seperti ini. Tingkat ansietas pada pasien pre-bedah jantung dapat diminimalkan dengan pemberian terapi relaksasi. Lebih sederhana, lebih singkat. Tapi kan kalau semakin sedikit atau semakin singkat, maka kapan selesainya Pak yang apa itu namanya lembaran-lembaran dari karya tulis kita gitu ya. Nah, itu balik lagi ke teman-temannya. Maunya seperti apa gitu ya. Kemampuan kita di dalam melakukan paraphrase gitu ya itu adalah balik lagi ke individu, ke kemampuan kita masing-masing gitu ya. Nah, itu yang perlu kita kembangkan mengolah kata ya. Nah, teman-teman hukum itu biasanya yang pandai di dalam mengolah kata ya. Asal yang baik-baik aja yang kita lakuin ya. Oke. Lanjutnya ya, sekarang kita adalah eh, menulis kutipan dulu karena kutipan ya karena kita menulis misalnya pernyataan siapa tahun berapa gitu kan itu namanya kutipan ya kalau daftar pustaka kan yang list semuanya gitu ya yang stylenya gitu ya. Oke, mohon maaf. Oke, Harvard Style dengan satu penulis gitu ya dengan satu penulis single author. Nah ini misalnya adalah studi sebelumnya menginvestigasi menyebutkan efektivitas penggunaan Google Scholar dalam menemukan uh, riset terkait medis Henderson 2005. Hanya satu, Henderson 2005. Ini disebut kutipan ya, yang seperti ini, Henderson 2005 ditaruh di akhir. Misalnya Henderson 2005 menyebut pada penelitiannya menyebutkan bahwa Google Scholar sangat efektif untuk pencarian pencarian riset terkait bidang medis gitu ya. Boleh. Nah, atau misalnya dibikin seperti ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi sudah muncul di situ ya. Jadi Henderson 2005 telah melakukan investigasi bahwa Google Scholar efektif di dalam menemukan riset terkait bidang kesehatan atau bidang medis gitu ya misalnya. Nah, selain satu penulis berarti ada 2 dan 3. Lanjut, kalau 2 dan 3 seperti apa? Nah, kalau 2 dan 3, nah seperti ini. Hasil penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa jumlah paper yang terduplikat sangat meningkat
yang diduplikasikan, yang duplikat ya, yang double-double itu meningkat. Jadi misalnya di Google Scholar ada, di PubMed ada, terus kemudian di ProQuest ada, terus kemudian di Elsevier ada. Nah, itu seperti itu. Nah, ini Army dan Gartner 2008, gitu kan? Gampang. Itu yang dua. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga bagaimana kalau penulisnya tiga? Kita tetap menulis ketiga-tiganya. Ini adalah nama belakang saja ya. Nama belakang. Jadi dia nama belakang. Misalnya kayak nama saya Teguh Santoso berarti kita tulis namanya di eh, Santosonya saja. Seperti halnya ini. Jadi Beres Red and Verdejo. Mungkin bacanya seperti itu ya. Nah, evidence so, fakta yang ditemukan bahwa virtual laboratory ya latihan virtual laboratory as well as sama bagusnya latihan di laboratorium manual gitu ya yang konvensional atau luring gitu ya. Nah, apakah seperti itu? Nah, itu nanti silahkan kalau misalnya mau menelaah ini loh ya, menelaah ini silahkan gitu ya. Tapi kan kita cenderung pada penulisan eh, 2 dan 3 autor, penulisannya seperti ini. Ini monggo terserah di depannya gitu ya. Nah, jika lebih dari 4 bagaimana? Ya, jika lebih dari 4 bagaimana? Masyarakat menerima acceptance of carbon capture and storage is necessary for the introduction of technology. Ya, Van Alphen et al. 2007. Ya, jadi et al-nya itu adalah lebih dari 3. Kalau sudah lebih dari 4, maka ditulisnya seperti itu. Ya, tulis semuanya. Tadi kan 1, 2, 3. Kalau 4 lebih dari sama dengan 4, maka pakai gunakan saja at all. Lebih simple gitu ya. Nah, ada lagi penulis dan tahun terbitnya sama. Jadi penulisnya ini rajin. Satunya nulis buku, satunya nulis apa itu namanya jurnal gitu. Tetapi di tahun yang sama. Nah, itu penulisannya seperti ini. Nah, kita tulis gold 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 ya gol apa ini namanya kalau bacanya gol akre ya gol akre tahun 2008A dan tahun 2008B gitu ya kalau tahunnya sama dan dia ngomongnya adalah terkait yang sama. Communication of science in the media has increasingly come under focus particularly when the reporting of the fact and research is inaccurate gitu ya ditulis dimunculkan gitu. Ya, yang ini lebih cenderung pada penulisan dan tahunnya sama. Penulis dan tahunnya sama. Gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, semoga paham. Kita nggak terlalu banyak sih kalau misalnya ini berbicara terkait Harvard Style gitu ya. Atau karena langsung to the point bahwa di Harvard Style gitu. Nah, selanjutnya adalah bab yang penulisnya berbeda. Nah, iki sampean. Perhatikan ini teman-teman yang penulisnya adalah banyak salah satunya adalah saya ya. Ini adalah buku keperawatan onkologi. Bisa dicari di Shopee juga ada di mana namanya? Google Book itu juga ada. Nah, itu silahkan monggo ya. Nah, jika penulisnya banyak seperti ini, maka kita when the cheating work from the such a book, the author who wrote the chapter should be cheated. Jadi kita men-cheated ya sesuai yang kita cari. Misalnya siapa? Misalnya Teguh Santoso atau Atik Badiah gitu misalnya. Silahkan ditulis yang di situ, berarti yang penulis yang di situ bukan seluruhnya, tetapi dipilih yang penulisnya. Ya. Jadi penulisnya yang ditaruh di depan, terus kemudian tahunnya sama gitu misalnya. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah referensi kedua. Sebagai referensi kedua, ya, referensi kedua. According to the Colazzi and Papagallo 2005 as cited by Holding et al. Nah, sudah 2008. Most patient given appropriate do not become addicted to such drug. Ya. Nah, ini referensi kedua itu usahakan dibuang. Jangan mencari seperti ini ya. Jadi 2005 dipakai ST Holding 2008. Kesannya itu males ya. Usahakan di dalam menulis karya ilmiah itu tidak menggunakan hal semacam itu. Tolong gunakan langsung to the point, cari yang terbarunya dia saja. Atau misalnya itu tidak ada terbarunya ya udah gunakan dia yang di tahun itu gitu ya. Itu lebih baik daripada
dari awal Susanto 2005 dalam Santoso 2015. Janganlah. Eman kayak gitu kesannya. Kayak nggak ada yang terbaru lagi. Pasti ada. Kita tidak hanya hidup sama 10 orang toh, tapi kita bermiliar-miliar orang sehingga tidak mungkin tidak ada yang baru gitu ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah mengutip secara langsung. Kalau mengutip secara langsung itu diberikan tanda apa namanya ini? Tanda titik. Ini sama plug. Ya, sama plug. Simon, Menzies, and Matthew 2001 menyatakan bahwa prinsip Elf-Weinstein is imperfectly known and understood by many practicing engineer. Tetapi diberikan P-nya, paragraf keberapa. Ya, paragraf keberapa sehingga kita tahu saat kita mencari atau membaca bukunya si Simon ini nanti di akhir di daftar pustaka itu kita akan tahu oh iya nulisnya adalah di situ gitu ya. Oke, ketimbang seperti itu kan eman-eman, mending kita paraphrase lebih aman. Nah itu kalau saya lebih suka paraphrase ya. Paraphrase itu bukan menerjemahkan dari misalnya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu ya. Bukan seperti itu, tetapi kita membuat kalimat baru yang maknanya sama dengan makna yang dituliskan di aslinya. Gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan. Gitu. Ya. Usahakan avoid, jangan menggunakan ini. Carilah yang originalnya. Gitu. Oke. Paham ya? Mengutip gambar, tabel, diagram, foto, dan lukisan. Jadi kita itu boleh semuanya ya, boleh semuanya. Jadi apapun termasuk apa itu namanya nanti ada YouTube lah ataupun misalnya musik lah, boleh digunakan, boleh di situ, sangat diperbolehkan ya. Nah ini table illustrating checklist of information for common source, Peirce and Seal 2008, halaman ke 22. Gitu ya, halaman 22. Jadi kita aman. Gampang loh. Tabel ilustrasi checklist terkait informasi ya dari sumbernya adalah Peirce and Seal. Dituliskan di situ detail. Oke. Atau geological map of. Nah, ini kan nggak mungkin toh. Kalau ini kan tabel, kalau ini kan gambar. Berarti kalau dia diagram misalnya foto, lukisan, ya wes to the point kan sama ini. Ya, dituliskan halamannya berapa. Gitu ya. Yang tadi juga sama, dituliskan ke halaman keberapa sehingga kita jelas terkait dia apa yang kita bicarakan. Gitu. Jadi hati-hati bahwa gambar itu juga harus ada daftar pustakanya. Kalau tidak ada daftar pustakanya, resiko untuk dikatakan sebagai plagiasi. Maka harus hati-hati. Oke? Ya, semoga paham teman-teman sampai sini ya. Oke, lanjut. Penulisnya tidak ada. Ya, penulisnya tidak ada. Boleh, boleh. Ya. Misalnya, the number of dementia suffer in the UK has been recently estimated at 570.000. Nah, Departemen Kesehatan, misalnya, jika tidak ada, silahkan boleh seperti itu. Usahakan kalau tidak ada namanya itu dia adalah sebuah departemen atau sebuah lembaga gitu ya, sehingga kita bisa citasinya dari sana. Jangan tanpa ujuk-ujuk tulisan gitu kan aneh gitu misalnya. Ada tulisan tapi tidak ada penulisnya, nempel gitu aja. Ya. Oke, nah itu eman-eman kalau hal semacam itu digunakan di dalam sebuah penelitian. Biasanya, mohon maaf mahasiswa itu seperti itu. Walaupun jujur saya juga pernah seperti itu pas waktu saya masih S1, tetapi sekarang tolong dihindari dah itu. Ya, itu tidak kurang baik ya, bukan tidak baik. Kecuali terpaksa benar-benar tidak ada, nah bolehlah dipakai terpaksa gitu ya. Asal sudah memenuhi kaidahnya, oke gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini multimedia seperti yang saya sampaikan tadi. YouTube gitu misalnya. YouTube Music itu boleh digunakan asal kita tahu, ya. Nah, harus judulnya ya should use the title that you identify as the author, ya. Insert it URL-nya in the reference, ya. Should use the title that you identify as the author jika autornya tidak ada. Nah, kalau ini kan ada ya. Nah, ini teman-teman masih bisa lah mengakses ini kan ya.
silahkan itu digunakan, gitu ya. URL-nya itu yang di atas yang HTTP bla 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 bla, itu dipindahkan di reference gitu ya. Nah, itu nanti bisa dibuat manual gitu di dalam reference manager gitu ya. Sehingga gampang kalau kita sudah menguasai, kita paham gitu ya ini. Itu secara konvensionalnya seperti ini atau manualnya seperti ini. Tapi kalau kita sudah paham dengan reference manager, wah enak sekali, kita tidak tinggal klik gitu aja. Mau permintaan modelnya seperti apa, kita yes gitu ya. Karena kita tinggal klik dan itu otomatis pindah di dalam penulisan kita ya. Oke, selanjutnya ya interview ya. Kalau interview ya. Nah, kalau kita interview berarti sumbernya siapa? Interviewingnya atau practitionernya atau siapa yang kamu interview? Itulah sumbernya. Sebutkan dia nama aslinya ya, kecuali dia tidak mau disebutkan nama aslinya. Nah, silahkan apa itu namanya ditutup. Tapi yang penting teman-teman adalah paham, tahu gitu ya. Nah, itu kan kalau misalnya dia menolak berarti privasi interviewingnya atau fraksionalnya memang yang tidak mau. Jadi kita tidak bisa memaksa gitu ya. Kalau kita dapat datanya ya sudah, datanya aja yang kita ambil. Gitu. Ya. Nah, membuat daftar pustaka Harvard itu harus ada author. This mean that primary mean person who produce the item you are using. Orang yang kamu gunakan, ya, orang utama yang kamu gunakan wajib memunculkan author atau editornya, ya. Terus kemudian data publikasi, data date maksud saya, ya, tahunnya berapa, kapan diterbitkan pertama kali misalnya, itu harus muncul gitu ya. Nah, terus kemudian the title of item, judulnya apa gitu ya. Misalnya kita menggunakan sumber elektronik, jurnal elektronik, nah itu akan gampang sekali malahan ya. Oke, membuat daftar pustaka Harvard. Satu, sesuai urutan abjad. Jadi misalnya namanya yang terakhir ada A, kalau misalnya Santoso berarti ya di paling bawah karena S gitu ya. Terus misalnya ada Himawan Ahmad gitu ya, masih Ahmad tadi yang pertama gitu ya, atau Himawan Ankhor atau siapalah, yang penting A-nya berarti dia akan urutan yang pertama gitu. Kalau Harvard itu lebih cenderung pada abjad ya, dia mengutamakan abjad, jadi berurutan abjadnya. Terus buku atau artikel atau jurnal elektronik ditulis berdasarkan aturan tertentu dan harus diikuti. Nah, itu kan kita kalau misalnya mau manual itu kan capek banget memilah satu-satu. Nah, kasihan juga kalau misalnya manual itu yang kamu citasi nggak akan kebaca. Sehingga lebih baik kita menggunakan yang reference manager. Reference manager itu otomatis akan masuk jelek-jelek itu gampang. Ya. Nah, ini tinggal 2 slide. Nanti pelatihannya atau latihan mandirinya akan ada sendiri ya. Karena saya belum punya videonya, nanti saya carikan video yang bagus agar teman-teman bisa belajar lebih mudah. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah daftar pustaka harus memuat seluruh kutipan yang Anda kutip. Jadi semuanya harus dimasukkan di dalam daftar pustaka. Kalau sudah menggunakan di reference manager, kamu klik di daftar pustaka, di bawahnya tinggal klik di bibliografi yang ada di apa itu namanya di Word, Microsoft Word Note, bibliografinya kamu klik, nanti akan dia keluar semuanya. Gampang, easy gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang Vancouver. Ya, Vancouver itu masih sama seperti Harvard juga ya. Dia kurang lebihnya sama. Tetapi dia itu lebih menghargai apa yang kita temukan pertama kali, maka ditulis pertama. Yang kita ketemukan kedua kali, maka dia menjadi nomor 2 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ini punya saya ya, yang artikel jurnal COVID kemarin ya. Ini sesuai seperti itu. Nah, kalau yang Harvard seperti ini, nah perhatikan ini juga punya saya ya. Ini dia mengutamakan adalah urutan abjad. Urutan abjad gitu ya. Nah, seperti ini kan anonim nih sebenarnya. Anonim, tetapi kan dia di badan atau lembaga, maka kita bisa menulisnya seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, ini latihannya kita menggunakan Mendeley. Jadi yang ini Mendeley ini murah, gratis gitu ya, walaupun ada yang berbayar. Terus kemudian kalau mau full service, terus kemudian Zotero
full service-nya berarti termasuk storage-nya dia lebih besar dibandingkan yang free. Terus kemudian kalau Zotero itu juga saya belum seberapa menguasai Zotero ya, karena saya lebih ya ini saya masih nyaman lah menggunakan ini, masih belum penuh juga memorinya, sehingga ya saya pakai ini aja ya. Nanti saya carikan ini. Kalau misalnya ada yang pengen tahu Zotero bisa cari sendiri di internet, ataupun misalnya boleh request nanti saya uploadkan gitu. Itu saya ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Belajarnya tetap semangat. Jangan lupa like and subscribe. Like and subscribe sangat dihargai. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dalam saya menyampaikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.